tadi kan udah nanya-nanya soal pertanyaan yang basic lah soal naik gunung. Sekarang gue mau nanya ke hal-hal yang lebih ke arah mistis-mistisnya yang pernah lo alamin, hal horor atau hal pendidikan yang pernah lo alamin di gunung. Ini cerita dimulai dari berarti pengalaman kita berdua ya? Iya. Pengalaman kita berdua tuh ke Gunung Sanggabuana. Gunung Sanggabuana itu terletak di Karawang dan ada di daerah Loji. Iya. Di Gunung Sanggabuana itu kita ngelakuin Trekking malam lah ya Bang. Trekking malam dan ngerencanainnya tuh ngedadak banget. Dadakan bisa. Sekitar 2 hari 3 hari ya? Iya, betul. 2 hari 3 hari kita ngerencanainnya tuh kita naik tuh berempat. Ada gua, Aga, sama Bang Musa sama Bang Jikri. Kita berempat tuh mulai dari Kopi Trip tuh awal perjalanan dari sini. Dari sini tuh sekitar sore ya? Iya, jam sore. 6 ya? Habis maghrib apa jam 5-an Bang? Jam 5 nungguin Bang Jikri pulang kerja. Iya. Udah tuh kita packing pokoknya, terus berangkat ke sana naik motor berdua ya, berdua. Dari Kopi Trip ke sana tuh nggak terlalu jauh sih, sekitar sejam setengahan gitu kalau nggak salah. Sejam setengahan. Pokoknya berangkat jam 5 sampai di sana tuh sekitar jam 8-an abis Isya gitu kalau nggak salah, abis Isya. Soalnya kita lama perjalanan sempat berhenti Bang, makan uduk dulu. Oh ya, sempat makan uduk. Iya. Abis itu sampai itu di parkiran ya? Iya, parkiran. Di parkiran. Nggak bisa dibilang base camp sih. Nggak bisa. Soalnya itu kayak parkiran aja gitu. Parkiran. Sampai di parkiran kira-kira jalan 15 menit ya ke Simaksi. Ya. 15 menitan gitu, 15 menit. Ya. Sampai 20 menit. Itu tuh posisi udah jam 9 malam. Enggak Bang, jam 8-an. Jam 8 ya? Jam 8-an. Jam 8-an ya? Iya, jam 8-an. Jam 8 malam tuh udah sepi banget. Udah sepi banget di situ. Ya maklum juga sih, namanya juga. Udah malam, lagian sebenarnya Sanggabuana itu gunung bukan untuk para pendaki sih. Bukan untuk para pendaki, lebih ke penziarah. Banyak yang mendaki karena di sana ada petilasan. Nah, kita ngelakuin pendakian itu tuh waktu itu tuh 1 suro ya? Sebelum 1 suro. Enggak, sesudah 1 suro ya? H+1 malam 1 suro. Jadi malam kemarinnya itu rame banget. Penziarah gitu. Penziarah. Rame banget tuh. Untung kita setelah malam 1 suro itu ya, kita baru mendaki. Jadi sepi banget, benar-benar sepi di situ. Dari sana dari Simaksi maksudnya, dari Simaksi mulailah kita mendaki itu. Mulai itu nge-trek. Itu posisi udah gelap ya? Udah gelap. Nge-trek sampai ke apa namanya? Pancoran atau pos 1? Ya sebenarnya mah kalau di Sanggabuana nggak ada pos-posan, lebih nyebutnya tuh kayak warung ya, tempat warung gitu. Iya, warung-warung kayak gitu. Warung-warung gitu. Kita sampai di warung pertama tuh udah lumayan tuh, jadi awal tuh kayak sawah, ladang warga. Masih ada rumah-rumah lah, 1-2 mah. Dari situ dari Simaksi ke warung pertama Pancoran lah, bisa dibilang Pancoran ya. Bisa. Situ tuh sekitar sejam ya ada. Iya Bang, 40 menitan. Soalnya bentar ya, 40 menitan. Walau banyak berhenti juga. Iya. Banyak berhenti sih sebenarnya. Karena kita lebih menikmati suasana malam itu. Udah tuh dari Pancoran itu kan ada sumber air terjun ya. Iya. Jadi kayak sungai gitu, kita ngalir itu, mapai sungai gitu. Nah di Pancoran tuh ada air terjunnya di situ, terjun kecil lah. Nah di pas trek mau ke Pancoran itu, jadi posisinya tuh kita gua di paling belakang, terus Bang Musa, Bang Jikri, baru Angga tuh. Enggak, gua posisi kedua Bang Jikri. Bang Jikri pertama ya? Iya, Bang Jikri pertama. Soalnya dia lebih tahu trek. Pernah tuh Bang Jikri tapi nggak nyampe puncak ya dia. Iya. Waktu pertama naik nggak nyampe puncak. Di yang pas abis rumah itu gak? Yang lu dengar suara apa gua yang lu ngeliat kan sebelumnya kan itu dulu. Iya gua. Jadi gimana gak? Posisinya tuh kan gua posisi kedua, yang depan Bang Jikri nih. Bang Jikri tuh pakai headlamp kalau nggak salah. Iya. Pakai headlamp.
dan dia pegang trekking pole. Pegang Gua trekking pakai senter tangan. Benar. Posisi kedua, gua lagi sibuk Nyenterin trek gitu. Biasa kita nge-trek gitu kan, jalan nyantai gitu. Pas posisi sekitar kurang lebih ke pancoran tuh ya. Yang mau ke air terjun itu iya. kan. Ya 100 meteran sebelum itu, jadi posisinya agak nanjak Naik gini, dikit. iya naik dikit, nanti baru landai. Dan itu udah hutan ya? Udah masuk hutan ya? Udah Soalnya masuk. Rumah warga langsung hutan. Hutan udah lewat itu rumah warganya. Jadi posisi gua lagi nyenterin trek nih, gua kan penasaran masih ngeliat ke depan kan. Posisi pas gua ngarahin senter ke depan, itu yang namanya api dari pinggir pohon gede, dari atas pinggirnya pohon gede ada batu gede banget, yang namanya api ngembus itu dari bawah ke atas tuh bus. Kalau bahasa Sunda emang ngegebus ya kalau bahasa Sundanya mah. Dan bahasa apanya? Bahasa kalau misalnya kata Itu orang-orang apa, penampakan apa ya bisa dibilang ya banaspati. Kalau kata orang-orang yang istilahnya lebih tahu lah gitu. Jadi Dan yang ngelihat tuh bukan gua doang. Jadi Ajikri pun ngelihat. Jadi pas posisi gue nyenter ke depan, api ngembus gitu, bus. Gua kaget dong. Refleks gua bilang, "Bang, apaan tuh? Pendaki bukan?" Gua kan bilang gitu. benar. Terus setelah gua bilang gitu, itu langsung berhenti ya kita jalan. iya, soalnya Bang Jikri stop langsung nyenggol kaki gua pakai trekking pole ke belakang gini, tek. Oh, gua paham. Soalnya kan sebelumnya kita udah di briefing dulu kalau bisa lihat apa-apa dan apa-apa, ya. kita telan sendiri aja, jangan ceritain tempat gitu kan. Dan gua keceplosan gitu. Dan untungnya pas keceplosan gua nggak nyebut yang aneh-aneh. Gua ngalihin ke pendaki bukan gitu. Dan ternyata Bang Jikri juga ngelihat. Terus pas kita mendaki terus, pas dari ini nanjak terus mau masuk ke pancoran tuh yang landai gede, gua lihat nih ke pohon tersebut yang ada api tersebut. Di pinggirnya kan ada batu gede banget, pohonnya juga gede banget. Pas gua lihat ternyata, wah, gue setiap cerita ini selalu begini Bang, sumpah. Jadi pas gua tengok, gua liatin ada mata merah 2, kayak ngikutin. Pokoknya gua jalan tuh ngikutin gitu, bergerak. Ya gue inisiatif kan, mungkin dia emang penunggu di sini, gue inisiatif. Assalamualaikum dalam hati kan. Salam ya? Ya izin biasa kan, salam. Yang namanya juga kita bertamu. Gue dalam hati Assalamualaikum, penumpang lewat. Gitu kan, gue nggak ada niat ganggu gitu kan, saya nggak ada niat mengganggu, saya hanya ingin menikmati alam di sini. Jadi mohon gitu. Mohon izin gitu kan. Dan alhamdulillah pas gue ngomong gitu, si matanya itu langsung ngikutin lagi ya? Nggak ngikutin dan mulai meredup dan hilang. Justru baru gua merasa tenang nih. Lanjutlah perjalanan. Nah di situ tuh posisinya gua nggak ngelihat sih, gua cuman pas Angga ngomong kayak tadi itu pendaki bukan Bang. Nah di situ gua apa sih gitu. Jadi gua nggak terlalu ngelihat. Jadi yang ngelihat tuh di situ kayaknya Angga sama Bang Jikri doang. Setelah dari kejadian itu ya mungkin sampai kita di warung lagi. Sebelum naik ke tanjakan berapa? Tanjakan 2 jam disebutnya. Tanjakan 2 jam ya di situ. Iya. Di situ kita ngambil air dulu. Warung tuh buka nggak sih? Tutup Bang. Tutup. Kalau yang kita ngambil warung tutup. Jadi ngambil air kita mutusin buat ngambil air dulu tuh di air terjun. Sumur atau sungai atau air terjun. Pokoknya gitu. Sumber air intinya. Dan itu harus agak turun dikit. Nah, yang ngambil tuh Angga sama Bang Musa. Gua nungguin di warung. Di situ tuh ada yang mau ziarah juga. Gua tanya, mau kemana Pak? Oh saya mau ke atas, mau ziarah katanya gitu. Kalau situ mau kemana? Kalau saya mah cuma mau mendaki aja. Oh jarang ya kesini mah pendaki mah, kata si bapak itu. Emang begitu sih, emang jarang banget itu. Rata-rata yang di situ mau ziarah aja gitu. Di situ gua sama Bang Jikri ngobrol sama mereka berdua. Ada berdua bapak. Di situ tuh gua ngedengar pokoknya yang namanya suara orang nggak tahu orang atau apa, pokoknya suara ketawa gitu. Kayak suara cewek ketawa gitu, kayak udah di telinga tuh kayak udah sering banget gitu. Dan posisi gitu yang denger bukan Bang Agoy, bukan gua doang, gua juga denger. Jadi posisi gua lagi ngambil
Oh iya, lu lagi ngambil ya? Iya, gue lagi ngambil, jadi posisi gue di depan, Bang Mus belakang gue. Gue ngambil air, terus udah penuh nih. Bang Musa duluan ya? Ternyata pas gue nengok ke belakang dan sialnya tuh Bang Musa udah naik duluan gitu. Gue masih di bawah. Pas gue lagi jalan, lagi sibuk mau nutupin botolnya tuh, dengarlah suara, gue kaget, tutup botol jatuh. Gue sibuk nyariin, alhamdulillah ketemu kan, gue nutup langsung buru-buru aja nih. Ya jogging lari dikit-dikit lah, gue langsung agak naik ke atas lagi nyamperin mereka gitu. Dan itu emang pohon tinggi-tinggi banget sih di situ. Pohon tinggi-tinggi banget. Yang namanya rimbun bener-bener itu mah. Diameter pohonnya juga Kita meluk aja gitu tangan sampai tangan nggak nyampe gitu. Emang bener-bener rimbun, soalnya jarang banget pendaki naik situ. Dan sebenarnya sebelum kita mendaki, gua pernah dengar cerita-cerita lah kalau misalnya naik Sangga Buana itu nggak bakal pernah sampai puncak. Karena kenapa tuh? Nggak tahu, mungkin karena mitosnya seperti mitosnya gitu kan, kata istilahnya teman-teman gua lah yang bilang gitu kan. Enggak, lu habis Sangga Buana? Gua bilang iya. Sampai puncak, alhamdulillah sampai. Kenapa emang? Lu tahu nggak gini nggak bakal bisa sampai. Banyak cerita yang nggak enak, ya, nggak mengenakan. Iya, menurut gua sih itu kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita sopan itu dan baik. Kembali ke tujuan kita mau apa ke situ ya? Ya kita tujuannya menikmati kan, bukan yang aneh-aneh. Dan mungkin karena tujuan kita baik dan mungkin kita ada perizinan, mungkin ada dan attitude kita benar-benar dijaga gitu kan. Kita juga emang mau. Ya mereka juga yang ada di sana penunggu ya welcome gitu. Ya mungkin gangguan 1-2 mungkin ucapan sebenarnya selamat datang itu bagi mereka. Iya, sebenarnya itu kalau kita kalau kata orang juga sih, gue nggak perso juga. Katanya tuh hal-hal seperti itu kayak menyambut kita gitu. Ya dan sebenarnya sih selama pendakian yang namanya suara-suara udah dari kita awal daki juga udah banyak gitu. Tapi cuma samar-samar, dan yang paling jelas tuh ketika gua ngambil air. Iya. Bener nggak Bang? Sebenarnya gua masih sempet positif aja. Iya. Mungkin suara daun yang gesek kan, atau sepanjang trek kita suara tuh kiri kanan udah nggak asing ya Bang. Dan gua berusaha buat positif terus sih di situ. Dan yang paling jelas tuh cuma satu itu, yang dengar suara teriak cewek itu pas gua mau ngambil air. Itu yang paling jelas, makanya gua kaget. Udah tuh ya, dari situ langsung tuh kita mulai pendakian tuh, benar-benar pendakian. Jadi trek Sangga Buana tuh menurut gua tuh kayak Gunung Cikuray. Jadi dia tuh akar-akar pohon ya. Akar pohon sama didominasi tanah gembur gitu. Mulai tuh naik. Gua nggak benar-benar nggak di luar ekspektasi gua. Gua kira Sangga Buana tuh ya udah kayak biasa aja gitu. Karena emang dari ketinggian juga nggak nyampe 2000. Iya, ternyata anjir benar-benar mental, fisik kita diuji. Apalagi kan trekkingnya trekking malam juga kan. Dimana posisi tuh sepi ya. Sangga Buana terkenal juga sama kurang terlalu terkenal ya. Ya kurang terlalu terkenal ya kurang terlalu terkenal oleh pendaki. Iya, tapi bagi penjara mungkin sangat terkenal. Itu terkenal banget karena emang kental sama hal-hal kayak gitu. Mulai tuh pendakian kita karena nge-trek malam gitu, jadi nggak terlalu kerasa sih sebenarnya. Ya kita cuma istilahnya terbilang cepat karena 4 jam pendakian tuh. Selama di trek itu sempat ada kejadian ini juga sebenarnya menurut gue. Apa tuh? Yang pertama ya, jadi yang ketemu itu tuh. Ya kakek-kakek pas balik itu Bang. Enggak. Dia turun kita naik. Iya. Gue tuh anjir, gue kaget gitu. Kakek yang udah berumur gitu. 70 tahunan lah, dia pakai tongkat dan pakai sendal masih kuat gitu. Sedangkan posisi trek tuh gila. Yang namanya lutut sampai sini tuh bener-bener gitu. Dan itu tuh bukan yang meremehkan ya, kan udah tua gitu maksudnya. Kok bisa gitu? Iya. Gua aja yang masih muda ya kan? Masih nges-ngos kan. Dan sedangkan ini yang udah berumur ya 70 tahunan lah kurang lebih, masih kuat gitu. Dengan enjoynya nyapa kita. Masih bisa senyum naik dia. Gua sempet agak takut juga, apaan itu katanya udah deket, ternyata ini orang lain gitu. Ternyata penjara. Terus sempet berhenti berapa kali gak? Ada 3 kali ya.
pokoknya di pas berhenti terakhir yang udah mau dekat puncak, kalau siang-siang itu seperti kayaknya warung udah tutup ya bang. Warung udah tutup gitu. Dan di situ kan gue sambil ngerekam juga tuh, ngerekam di HP. Oh iya, Ya kan? yang kerekam itu kan. Itu tuh gue ngerekam kepencet sebenarnya, nggak niat mau ngerekam itu tapi kepencet. Durasi videonya tuh sekitar 5 detik kalau nggak salah, 5 detik sampai 7 detik gitu. Itu tuh ketahuan pas udah turun Udah di rumah istilahnya. udah di rumah, ngecek biasa. Ngecek. Itu tuh kayak ada seliweran warna putih gitu ya. Seliweran gitu ya. Itu tuh gue ngerekam bener-bener nggak sengaja, bener kayak mau ngerekam tapi kayak kepencet gitu. Itu tuh kita tiduran di situ ya, di warung itu. Iya, tiduran. Sempat ngelurusin pinggang, Dia ngelurusin kaki dulu. Maklum, berumur encok dikit. Dan selama menuju puncak tuh banyak petilasan ya. Ya, petilasan banyak kali yang kita lewati. Jadi petilasan tuh bagi yang belum tahu kayak makam yang dulunya pernah disinggahi oleh beberapa orang-orang penting gitu. Entah itu kita juga kurang tahu ya. Iya. Pokoknya makam aja. Makam siapa-siapanya takut salah nyebutin ya. Iya, kan? Takut salah nyebutin daripada salah. Pokoknya itu makam orang-orang yang mungkin dahulunya sempat gimana ya Kak? Ya tersohor lah. Iya, bisa dibilang orang penting lah. Orang gitu. penting dan orang yang memiliki kekuasaan gitu. Iya. Dan orang yang ngerti hal-hal begituan. Nah, ngerti. Entah itu dia dulunya ngerti agama, Iya. agamanya sangat ini, Raja mungkin atau seperti itulah orang-orang yang penting. Gua nggak ada pikiran negatif, intinya gua pas mendaki aja gitu. Dan kalau ngelewatin makam tuh Ya, permisi gitu. Assalamualaikum, gimana kan? Assalamualaikum. Karena ya emang gimana sih lu lagi malam-malam naik gunung, kondisinya sepi, terus lu lewatin makam gitu. Iya. Itu tuh suatu hal yang cuman ada di situ doang. Sangat banget. Pokoknya kalau yang penasaran nih denger cerita kita, coba aja deh. Boleh nih, kontak kita temenin dah. Lu aja deh. Lu aja deh. Kalau siang gue berani nemenin sendiri, kalau malam ya mau tidak mau kita satu tim ya bang, nemeninnya. Alhamdulillahnya nyampe puncak tuh jam setengah 12-an. Setengah 12. Iya, langsung ngedirin tenda. Terus langsung masak, makan, tidur, bangun pagi itu jam 9-an. Nggak lama dari itu kita udah pulang. Alhamdulillah pulang nggak ada sampai ke rumah hal apapun. Iya. Gitu aja sih bang cerita kita berdua. Oke, tadi kan udah cerita tentang hal mistis dan hal-hal menyeramkan yang pernah orang berdua alami di gunung. Iya, betul. Nah, sebagai penutup nih, gue pengen lu jelasin ke orang-orang yang baru akan mulai mendaki. Ya, orang yang mau saran-saran mendaki lah gitu. dari orang lah. Buat orang-orang yang mau mendaki gitu ya. Ya. Saran sih sebelum melakukan pendakian ya, sebenarnya bukan buat yang mau mendaki, yang baru mendaki sih, sebenarnya untuk semua juga ya bang. Yang pertama tuh harus persiapkan ya jelas mental, terus peralatan. Yang itu jangan misalnya kita tuh beberapa kali nih gue ngeliat tuh ya? dari peralatannya memang benar-benar kurang safety. Lu bayangin aja naik gunung itu pakai sepatu futsal dan pakai namanya rompi futsal. Menurut gue itu nggak safety banget. Oh iya ada ya? Ada gitu. Gue beberapa kali dan ngeliat orang-orang tuh karena meremehkan tentang peralatannya gitu. Menurut gue itu nggak safety. Dan hal itu malah jadi ajang lucu-lucuan mereka biasanya. Mungkin menurut mereka keren gitu kan. Tapi kalau menurut kita sih, wah pengen mati lo di sini gitu. Pertama mental, kedua peralatan dan ya persiapan diri lah gitu kan. Terus yang ketiga pengetahuan juga lumayan penting itu, soalnya untuk mengantisipasi ini Mah ya auzubillah min dzalik ya, ketika kita terpisah dengan rombongan, bener nggak bang? Ya setidaknya gitu, kalau kita misalnya punya pengetahuan dikit-dikit gitu tentang bagaimana kita survival di alam terbuka gitu, ya kita kemungkinan besar ya selamat gitu, masih ada kesempatan
besar untuk selamat gitu. Kalau menurut gue sih Dan itu. Menurut gue kemungkinan bang. besar ditemuin. Iya. Kalau dari gua tuh yang pertama kalau lu benar-benar baru mau mulai mendaki, awal banget mulai, Mendak. lu harus ngajak temen yang udah pernah Pengalaman gitu kan istilahnya. ke gunung paling enggak. Terus nggak lupa juga nyiapin fisik, Ya, fisik penting juga tuh. karena semua orang beda-beda fisiknya. Misalnya lu harus sadar diri kalau lu tuh lemah gitu. Iya. Lu harus sadar diri kalau fisik lu tuh lemah, dan itu tuh lu harus nyiapin fisik itu. Jadi kayak sebelum pendakian lu jogging dulu, Olahraga paling gitu kan. olahraga. Seminggu sebelum pendakian atau sebulan sebelum pendakian gitu. Dan- Olahraga kecil-kecilan lah. dan Biar memperkuat ajak fisik. temen lu yang udah sering dan udah pernah atau Iya. lebih berpengalaman dari lu. Menurut gue gitu sih. Iya. Yang paling penting tuh intinya niat lu harus Gitu. baik, terus selalu berpikiran positif. Tekad Attitude. harus kuat ya, tekad. Tekad harus kuat. boleh. Itu Jangan sampai ketika diantem tanjakan gini Nah, down. down. Bener gak bang? Mental balik Mental lagi. balik lagi. Dan apa ya, sopan santun, attitude Sopan juga harus santun, dijaga. attitude. Karena kita kan bertamu Hmm. gitu kan. Karena ya gunung itu kan bukan tempat manusia Iya, sebenarnya. bukan tempat untuk bermain. Itu Karena di gunung itu kita tidak tahu sejam ke depan, semenit ke depan itu akan terjadi apa gitu kan. Cuaca tuh juga sangat sering Tidak berubah-ubah. menentu, iya. Dalam Nggak waktu tentu. 1 menit juga cuaca dapat berubah kalau di gunung itu. Jadi Bisa aja di trek tiba, hujan. iya, tiba-tiba hujan itu kan, Tapi tanpa nyampe puncak. mendung, tanpa apa gitu Di kan. puncak panas. Kering gitu kan. Sering kayak gitu. Sering banget. Terus juga intinya ya balik lagi sih ke Diri sendiri, diri sendiri. persiapannya Yang penting lo harus yakin, lo harus bisa. Itu dah. yakin, tekad, super kuat juga, mental tuh jangan lupa. Cukup sih dari Cukup gua. sih kalau dari kita, cukup segitu bang. Ya udahlah. Ya, gue rasa udah cukup lah. Ya. Boleh Bu. Ya udah, tinggal di Closing ya. ya tutup aja. Ya, buat teman-teman jangan lupa di Subscribe. komen, terus di follow nih IG-nya Coffee Trip. Coffee Trip 5 hektar nih, terus IG Ya kalau perlu gitu, kalau nggak IG perlu, kita gitu. nggak usah sih IG gue di follow juga, nggak penting. Yang penting tuh follow IG Coffee Trip 5 5 hektar. hektar. Dan paling penting subscribe. Bener gak bang? Ya. Jangan lupa share juga, like and comment. Ntar ada See you. list-listnya di bawah. Sekian dari kami.